Hai semua, selamat datang di vlog Dipta Samsidim. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai teorema faktor. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai teorema faktor ini secara teori. Suatu polinomial yang membagi habis polinomial lain dikatakan faktor dari polinomial yang dibagi. Nah, maksudnya itu misalkan diketahui fx sebagai suatu polinomial dan k adalah suatu konstanta, x min k merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika nilai fk-nya sama dengan 0. Artinya, x min k merupakan suatu faktor dari polinomial jika dan hanya jika ketika kita hornerkan x min k dengan polinomial, maka sisanya 0, atau sebaliknya. Nah, agar lebih jelas, kita akan lanjutkan dengan contoh. Contoh yang pertama, diketahui polinomial x pangkat 3 dikurangi 13x dikurangi 12. Salah satu faktor polinomial tersebut adalah x plus 3. Tentukan faktor lainnya. Nah, dari sini kita akan mulai dengan menghonorkan x plus 3 dengan polinomial. Jadi, kita tulis terlebih dahulu bentuk honor dari polinomialnya. Kita tulis koefisien-koefisiennya 1, kemudian x kuadratnya 0, x-nya negatif 13, dan yang terakhir negatif 12. Kemudian x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan negatif 3. Kita turunkan 1 kali negatif 3 tambah 0 negatif 3, kali negatif 3 9, min 13 tambah 9 negatif 4. Kemudian negatif 4 kali 3, 12, negatif 12, 0. Nah, sisanya 0. Ini membuktikan x plus 3 seperti yang dinyatakan, dia merupakan faktor. Jadi itu bukti bahwa x plus 3 faktor. Kita akan menentukan faktor-faktor lainnya. Nah, faktor lainnya itu kita ambil dari hasil baginya. Hasil bagi di sini yakni karena polinomialnya berderajat 3, pembaginya berderajat 1, maka hasil baginya berderajat 2. Jadi kita mulai dari x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4. Nah, apakah dia bisa difaktorkan? Kita cek dengan menggunakan diskriminannya. Diskriminan b kuadrat min 4ac. Negatif 3 kuadrat min 4 kali 1 kali min 4. 9 ditambah 16, 25 diskriminannya. Atau diskriminan lebih besar dari 0, berarti dia bisa difaktorkan lagi. Atau dia mempunyai akar-akar. Nah, sehingga dari sini ini dapat untuk kita faktorkan lagi x kemudian negatif 4 plus 1, sehingga faktor lainnya adalah faktor lain yakni ada x min 4 dan x plus 1. Nah, inilah hasil yang kita peroleh dari contoh yang pertama. Jadi yang perlu kalian ingat, ketika suatu persamaan dikatakan faktor, maka ketika dia kita honorkan dengan polinomialnya, sisanya pasti 0. Itu yang perlu dilihat. Nah, kemudian dari suatu hasil bagi, apakah dia dapat untuk kita faktorkan lagi atau enggak? Alangkah bagusnya kalian cek dengan menggunakan
diskriminan. Jadi kalau diskriminannya lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, berarti dia bisa difaktorkan atau dia mempunyai akar-akar. Namun kalau diskriminannya kurang dari 0, kalian jangan berusaha untuk memfaktorkan, karena dia memang tidak bisa difaktorkan kalau diskriminannya kurang dari 0. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Salah satu faktor polinomial x pangkat 3 plus kx kuadrat plus x min 3 adalah x min 1. Tentukan faktor lainnya apa saja. Nah, di sini dibilang x min 1 adalah faktor, namun disayangkan di sini polinomialnya belum lengkap karena ada k-nya. Kita lengkapi dulu polinomialnya. Jadi, yang kita lakukan, kita akan hornerkan x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1 dengan persamaan polinomial tadi. Kita tulis koefisiennya 1, k, 1, negatif 3. Kita hornerkan 1, k plus 1, k plus 1, k plus 2, k plus 2, k min 1. Karena dia ini merupakan faktor, maka sisanya harus 0. Sehingga k negatif 1 sama dengan 0, k sama dengan 1. Sehingga polinomialnya kita dapat lengkapi. X pangkat 3 plus 1x kuadrat plus x min 3. Kemudian faktor lainnya apa? Nah, faktor lainnya kita bisa peroleh dengan menggunakan hasil baginya. Hasil baginya yakni ini derajat 3 yang dihornerkan dengan derajat 1, maka hasil baginya derajat 2, yaitu x kuadrat plus k plus 1x plus k plus 2. Kita masukkan nilai k yang sudah diperoleh tadi. X kuadrat plus 2x plus 3. Nah, selanjutnya apakah dia bisa untuk difaktorkan lagi persamaan ini? Kita cek dengan diskriminan. Diskriminan b kuadrat min 4ac. B-nya 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali C-nya 3. 4 dikurangi 12, negatif 8. Diskriminannya kurang dari 0. Maka ini tidak dapat untuk kita faktorkan. Tidak dapat difaktorkan lagi. Jadi inilah bentuk dari faktor lainnya. Jadi kita tidak bisa faktorkan atau gunakan rumus ABC lagi. Jadi cukup sampai pada bentuk ini. Jadi faktor lain yang dipermasalahkan di soal adalah x kuadrat plus 2x plus 3. Nah, kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Jika x kuadrat dikurangi 2x min 8 merupakan faktor dari polinomial x pangkat 4 min 5x pangkat 3 min 6x kuadrat plus ax plus b, nilai a plus b adalah berapa? Nah, di sini kita bisa tuliskan seperti ini untuk menyelesaikannya. Polinomialnya kita misalkan fx. Fx di sini adalah x pangkat 4 min 5x pangkat 3 min 6x kuadrat plus ax plus b. Fx di sini habis
dibagi oleh x kuadrat min 2x min 8. Karena dia merupakan faktor, berarti polinomialnya habis dibagi oleh x kuadrat min 2x min 8. Kita ingat teorema faktor yang tadi. Ketika dia disebut faktor, maka dia pasti habis membagi polinomialnya atau sisanya 0. Jadi bisa kita tuliskan x kuadrat min 2x min 8 hasil bagi sisanya 0. Nah, sekarang kita faktorkan pembaginya ini. X min 4 plus 2 HX 0. Jadi di sini kita menggunakan sedikit teorema sisa. Sehingga kita peroleh ini pembuat nolnya. X sama dengan 4, ini X sama dengan min 2. Sehingga F4 sama dengan 0. Karena kalau 4 masuk ke sini ini 0 kali ini 0 tambah 0 ya tetap 0. Kemudian F negatif 2 juga masuk ke sini 0 kali ini 0 tambah 0 0. Jadi kita peroleh F4 0, F min 2 0. Nah, selanjutnya dari sini baru kita masukkan atau substitusi ke polinomialnya. Bisa kalian gunakan Horner, bisa juga kalian substitusi biasa, terserah. Mungkin kita lebih bagus menggunakan Horner. Yang pertama F4 0, berarti X-nya sama dengan 4. 1 negatif 5, negatif 6, A, B. 1, 4, negatif 1, negatif 4, negatif 10, negatif 40, A min 40, 4A min 160. 4A plus B min 160. Sisanya 0 sama dengan 0. Berarti 4A plus B sama dengan 160. Dapat persamaan pertama. Persamaan kedua. F negatif 2 berarti X sama dengan negatif 2. 1 negatif 5 negatif 6 A B. 1 negatif 2 negatif 7 14 dikurangi 6 8 negatif 16 A negatif 16 negatif 2A plus 32. Sehingga negatif 2A plus B plus 32. Ini juga sisanya 0. Negatif 2A plus B negatif 32. Nah, dari sini kita tinggal eliminasi kedua persamaan itu. 4A plus B sama dengan 160. Negatif 2A plus B sama dengan min 32. Habis 6A sama dengan 192. A sama dengan 32. Kita cari B-nya. Negatif 2A tambah B sama dengan negatif 32. Negatif 64 ditambah B sama dengan negatif 32.
B sama dengan negatif 32 tambah 64, sehingga jadinya 32. Sehingga kesimpulannya A plus B sama dengan 32 tambah 32, 64. Sehingga hasilnya 64. Nah, demikianlah pembahasan soal yang ketiga ini. Nah, semoga apa yang sudah saya bahas ini dapat kalian dengan mudah pahami. Tolong dukung video-video saya dengan cara kalian bisa klik like, subscribe, komen, dan juga share video-video ini ke teman-teman kalian. Demikian video ini, sampai jumpa. Dah.